Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 100 pas. Qala wa ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud. Baris berapa itu ya? Dari atas 9. Wa ruwiya dan diriwayatkan an Abdullah ibn Mas'ud dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Ibnu Mas'ud yaitu berkata, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawatil mafrudati haitsu yunada bihinna. Barang siapa menggirangkan akan dia, yakni kepengen bahwa ia berjumpa dengan Allah ghadan pada esok hari kiamat, musliman hal keadaannya muslim, falyuhafiz maka hendaklah menjaga ia ala haula'is salawatil mafrudati atas ini solat yang difardukan, haitsu yunada bihinna sekira-kira dipanggil yakni diadzankan dengannya. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu telah mensyariatkan Allah bagi Nabi kalian akan jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya solat 5 waktu itu daripada jalan-jalan hidayah. Fala umri, maka demi seumur hidupku, lau sallaitum fi buyutikum, jikalau kalian solat di rumah kalian, kama yusalli hadzal mukhtalifu fi baiti, sebagaimana solat oleh orang ini yang menyimpang pada rumahnya, lataraktum sunnatan nabiyyikum, niscaya meninggalkan kalian akan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyyikum ladhalaltum, andai kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya tersesatlah kalian. Walaqad ata alaina zamanun wa ma yatakhallafu anhunna illa munafiqun mal'unun ma'lumun nifaq. Demi sesungguhnya datang atas kita para sahabat oleh satu zaman, dan tidaklah terbelakang dari solat 5 waktu kecuali orang munafik yang dilaknat lagi dimaklumi kemunafikannya. Walaqad ra'ayna ar-rajula tuhada baina tsnaini. Demi sesungguhnya melihat oleh kita akan seorang laki-laki dipapah ia antara 2 orang, hatta yuqama fis safi, sehingga didirikan ia di shaf. Wa ma min rajulin yatatahharu, tidaklah seorang laki-laki bersuci ia, fayuhsinu tuhurahu, maka ia membaguskan akan bersucinya, summa ya'midu ila masjidin minal masajid, kemudian ia mengajak menuju ke masjid daripada masjid-masjid, fayusalli fihi, maka ia salat di masjid tersebut, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin hasanatan, melainkan menuliskan Allah baginya dengan tiap-tiap langkah kaki akan satu kebaikan. Wa rafa'a
wa rafa'a lahu bihada wa yarfa'u lahu biha darajatan, dan meninggikan Allah baginya dengannya langkahan itu akan derajatnya. Wa yahuttu anhu biha khati'atan, dan menghapus Allah daripadanya dengan langkahan itu akan dosa. Hatta inna kunna lanuqaribu bainal khutta, sampai-sampai sesungguhnya kita, yaitu adalah kita, sungguh mendekatkan kita antara langkah-langkah kaki. Wa inna salatar rajuli fil jama'ati tazidu ala salatir rajuli wahda 25 darajatan. Sesungguhnya solatnya seorang laki-laki pada berjamaah, yaitu melebihi atas solatnya laki-laki sendirian akan 25 derajat. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini membahas fadilah salat 5 waktu, termasuk membahas fadilah salat 5 waktu secara berjamaah. Hadisnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang minas sabiqin al-awwalin, sahabat tua, yakni sahabat yang duluan masuk Islamnya. Dalam satu riwayat ke-6 yang masuk Islamnya duluan, nomor 6-nya Ibnu Mas'ud. Sampai Ibnu Mas'ud dapat nasihat dari Nabi, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun lak min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud, Anda duduk di majlis taklim, majlis ilmu, duduk doangan, saatan sebentar, tahu lama, 5 menit. Ente datang ke majlis lalu duduk 5 menit, apatah lagi 1 jam. Bentar. La tamassu qalaman, ente enggak pegang pulpen. Wala taktubu harfan, ente enggak nulis barang sehuruf. Duduk doang di majelis taklim, enggak nulis, enggak nyatet, enggak bawa kitab, enggak bawa pulpen. Namanya disebut jiping. Apaan? Ngaji kuping. Duduk doangan, walaupun enggak paham yang diomongin oleh kiainya, duduk doang. Dilihat sama kiainya ngangguk-ngangguk, kiainya baik sangka, paham kayaknya murid saya ini, tandanya ngangguk, paham nampaknya ini kiainya. Sampai dilihat oleh kiainya, diperhatikan ada yang netes, terharu kayaknya. Ama pengajian ini tandanya ada yang netes. Sampai dilihat lagi lebih teliti, bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Masih lebih baik duduk di majelis ilmu walaupun tidur, enggak pegang pulpen, enggak pegang buku, duduk doang.
lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Hamba sahaya itu orang didagang. Kalau termurahnya 1.000.000, 1.000 itu 1.000.000. Kita sedekah 1.000.000, andai punya duit 1.000.000, sedekain ama duduk di majlis taklim 5 menit, kagak sebanding ganjarannya sedekah 1.000.000. Masih gedean ngaji 5 menit, saking gedenya ganjaran ngaji. Begitu. Maka orang itu diajak ngaji itu rada susah. Tapi kalau tahlilan mah apalagi malam ke-7 rame biasanya. Kalau di Kebun Nanas begitu enggak? Oh enggak, alhamdulillah. Takut begitu doang. Begitu. Jadi ngaji di nasihat Ibnu Mas'ud sehingga semangat. Ibnu Mas'ud itu kakinya kecil sebelah. Kata orang Sunda panggilannya lurah, luhur sebelah. Kakinya Ibnu Mas'ud dihina. Nabi marah, jangan itu kaki masuk surganya duluan. Kata Nabi. Ibnu Mas'ud bilang berbicara fadilah solat berjamaah pada materi ini. Kata beliau, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula is-salawatil mafrudati haitsu yunada bihinna. Kata Ibnu Mas'ud, siapa orangnya yang pengen banget di hatinya kelak di akhirat dicatat jadi muslim. Kalau di dunia mah dicatat jadi muslim, namanya KTP. KTP agamanya Islam. Udah mati mau ditukar di kelurahan. Begitu. Ini bukan Islam di dunia, tapi Islam sampai akhirat. Siapa orangnya yang pengen dicatat sebagai orang Islam, bukan di dunia doang, sampai di akhirat tercatat sebagai muslim beneran, kuncinya falyuhafiz ala haula'is salawatil mafrudati haitsu yunada bihin. Kuncinya jaga betul sholat yang 5 waktu ini, di mana adzan dikumandangkan. Orang kalau pengen di akhirat dicatat sebagai muslim, cek ulang sikap dia dengan sholat 5 waktunya. Begitu. Cek ulang, rapihkan sholat 5 waktunya. Saya ini rezekinya seret, cek ulang, memperlakukan sholat 5 waktunya. Kalau sholat entar-entar, lalu kalau kemudian rezekinya entar-entar, proyeknya udah mau deal, gagal. Usaha udah mau jadi, kagak jadi. Jangan salahin Allah. Orang dia juga mengantar-antar sholat, maka rezekinya juga diantar-antar. Namanya balance, berimbang.
nanamnya berenuk, buahnya berenuk. Nanamnya duren, buahnya duren. Nanamnya entar-entar, buahnya entar-entar. Begitu. Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafid ala salawat al-mafrudat haitsu yunada bihin. Cek aja. Kalaulah kita entar-entar, rezeki kita entar-entar, jangan salahin Allah. Emang nanamnya kita entar-entaran, buahnya juga entar-entaran. Begitu. Karena itu Ibnu Athaillah dalam hikamnya bilang begini, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan Anda tuntut Tuhan ketika telat memberi, tapi tuntut diri Anda dengan entar-entarnya, telatnya, kurangnya adab Anda. Kalau adab kita kurang sama Allah, berbicara 5 waktu, rezeki kita kurang, salah kita. Dagang kita rugi, mesti sholat kita ada yang belum merapi. Begitu. Jangan baru sholat juga baru seminggu, Tuhan gue udah sholat. Mana itu rezeki? Baru juga seminggu. Begitu. Pontoknya juga kalau baru seminggu nggak bakalan tinggi, orang setahun aja nggak tinggi toge. Begitu. Jadi cek ulang sholat kita. Kalau pengen kita dicatat sebagai muslim di akhirat, kata Ibnu Mas'ud. Mengapa demikian? Fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyikum sunanal huda. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Dan kita disuruh dalam salat ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah, jalan yang lurus. Nabi udah membuat syariat yang Allah perintahkan, namanya sunanal huda. Mana itu jalan petunjuk yang tercepat? Fa innahunna min sunanil huda. Salat 5 waktu itu adalah jalan-jalan hidayah tercepat. Maka kata orang kampung, Islam hurufnya 5 sebagai gambaran solat yang 5. Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Islam. Ada orang nggak sholat isya, namanya orang selam. I-nya hilang. Orang apa? Selam. Hilang I-nya.
Jadi kudu 5 ini modal. Ingetin anak kita, medianya banyak. WA, jangan makan lu, udah makan belum? Makan ditanyain. Sholat, udah dhuhr belum? Oke. Itu begitu, karena ini kunci. Kalau orang itu pengen tenang hidupnya, nggak stres, zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apa itu zikrullah? Salat 5 waktu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'a ila dzikrillah. Zikrillah, salat Jumat, salat 5. Kita pengen seneng, kesenangan adanya di Allah. Caranya salat 5 waktu. Harus dijaga. Kita pengen bahagia, ya bahagia adanya di Allah. Salat 5 waktu. Kita pengen rezeki, adanya di Allah. Salat 5 waktu. Teman kita nggak salat, rezekinya banyak, semu. Kelihatannya doang belum ngobrol, dia mumet. Bukan anaknya doang yang sekolah, sampai surat rumahnya sekolah juga. Mana orangnya ngaji juga lagi nih? Nah, itu nuduh, nggak benar tuh. Begitu. Coba. Bukan anaknya doang, rumahnya sekolah, kebunnya. Untung bukan kebun nanas, ya kan? Begitu, saudara. Jadi dandani hubungan kita dengan Allah. Salat ini, cek ulang aja. Kalau ada kita gagal dalam bisnis, mesti sholat kita ada yang nggak beres. Begitu kalau orang benar. Nggak kemudian kita, gue udah tahajud nih, udah tahajud 5 waktu dulu, gampang itu mah. Bukan tahajud, gue udah duha, gampang duha mah orang sunat. Yang 5 waktu ini yang wajib. 5 waktu itu kalau kerja namanya jam 8 sampai jam berapa kerja? Jam 5. Jam 5. Jam 8 sampai jam 5 itu artinya sholat 5 waktu. Jam 8 sampai jam 5. Jam 5 seterusnya namanya duha. Jam 6 duha. Jam 7 tahajud namanya. Apa? Lembur. Namanya lembur. Bener nggak? Kalau udah jam 5 ke atas masih kerja namanya lembur. Gua udah duha, gua udah tahajud, 5 waktunya bagaimana? Sebab kalau kita duha sama tahajud, 5 waktunya enggak percis, kita bilang sama bos kita, bos sorry, gue hari ini enggak masuk, mau ngambil lemburnya aja jam 5. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Hah? Kenapa? Kenapa? Yang pokok kagak. Dia mau ngambil lemburnya. Dari mana? Lembur itu bila yang pokoknya udah dikerjakan. Gitu. Bukan duha rajinnya 5 waktunya ini. Karena ini pokok. Modal. Ini yang kudu dijaga. Sesudah modal mau nambah amal lembur silahkan. Itulah ada duha, tahajud, dan macam-macam lah sunnah. Tapi wa innahunna min sunanil huda. Ini pokok jalan hidayah, pokok yang 5. Jangan nyari lembur nyarain Allah.
Ini yang harus dijaga. Yang 5. Makanya ada rokok. Ji samsu, jiwaku sampai surga. Begitu. Kalau ke sana udah pasti sampurna. Pasti yang membuat PTHM sampurna. Jiwaku sampai surga. Gambarnya nomor 5. Tulisannya 234. Ji samsu 234. 2 subuh, 3 maghrib, 4 dohor, asar, isya, jiwaku sampai surga. Kalau 5 ini begitu. Saya bukan iklan rokok, bukan. Emang ilmu cocok-cocokan aja. Tuh begitu, saudara. Wa innahunna min sunanil huda. 5 waktu ini utama. Anda hidupnya morat-marit, cek ulang sholat 5 waktunya. Dagangan Anda menurun terus, cek ulang sholat 5 waktunya. Negeri Anda kurang berkat, cek ulang sholat 5 waktu masyarakatnya. Semuanya berangkat dari yang 5 ini. Yang 5 begitu. Orang Jakarta tuh suruh kalau dikit-dikit foto begini 5 abad maksudnya itu. Begitu. Yang 5 ini pokok yang 5. Kata Ibnu Mas'ud, fala umri, demi seumur hidupku, kata Ibnu Mas'ud, andai kalian sholat di rumah kayak sholatnya orang ini, ditunjuk sama dia, ada orang, tentu disembunyikan, nggak boleh tahu orang, kan ini berbicara tentang orang yang malas. Anda meninggalkan ajaran Nabi. Kalau Anda meninggalkan ajaran Nabi, Anda tersesat. Kalau kami, Ibnu Mas'ud, di zaman itu, zaman Nabi, para sahabat, kalau ada orang enggak ibadah ke masjid, itu semuanya tuding tuh orang munafik. Terang-terangan kemunafikan. Kami ngalamin zaman itu. Sampai kalau kemudian 3 hari nggak ketemu di masjid, ditahlilin, takziah. Sebab musibah terbesar bukan keluarga mati, tapi musibah agama mati. Begitu zaman itu. Ini yang paling pokok, luar biasa. Walaqad ata alaina zamanun wa ma yatakhallafu anhunna illa munafiq mal'un ma'lumun nifaq. Demi sesungguhnya telah datang pada kami satu zaman, di mana di zaman itu orang yang ninggalin sholat 5 waktu, ketinggalan nggak ke masjid aja, itu sudah langsung dikasih stempel munafik. Zaman nggak seperti zaman sekarang. Kalau sholat nomor sekian, begitu. Tapi pengen rezekinya buru-buru, tapi sholat mentar-mentar. Begitu. Kalimat buru-buru, kerja buru-buru, wudhu buru-buru, sholat entar-entar, waktu ngerjainnya buru-buru, muanya serba buru-buru. Yang enggak
pengen buru-buru mati doang. Kalau ditanya mati buru-buru apa entar? Entar. Emang apa? Belum siap. Tapi dari 2 tahun yang lalu jawabannya belum siap. Lah kapan siapnya? Maka kita kudu ngibadah, kata orang Jawa. Kudu ibadah. Ibnu Mas'ud bercerita dulu di zaman para sahabat itu ada orang jalan dibopong sama cucu 2 orang, digandeng, dipapah namanya. Rumahnya jauh, tongkat nggak ada, maka orang yang gotong dituntun menuju masjid sampai baris di sop pertama. Dulu kayak begitu, sampai dibopong kayak begitu. Itu zaman emas, khairul qurun, sebaik-baiknya zaman. Itulah zaman itu menjadi teladan, menjadi teladan luar biasa. Kayak begitu. Apa keuntungan jalan ke masjid? Kata Ibnu Mas'ud, bila orang wudu di rumah, wudunya di rumah, setelah wudunya bagus, sunah-sunahnya dikerjain, baik sunnah sebelum wudu maupun sunnah ketika wudu maupun sunnah sesudah wudu, yang jumlahnya 70-an sunnah kerjain. Wudunya di rumah, lalu jalan menuju masjid. Nih ganjarannya, kata Ibnu Mas'ud, setiap langkah kaki ditulis ganjaran. Selangkah ganjaran, kaki kiri diangkat, dosa dicabut, diusap, dihapus. Kaki kanan diangkat, ganjaran ditulis, derajat meningkat, keuangan meningkat, kagak jadi sufi, susah finansial. Kanan diangkat, ganjaran, derajat diangkat, kaki kiri diangkat, dosa dihapus. Sampai kata Ibnu Mas'ud, kami itu para sahabat langkahnya cekak kayak perempuan pakai kebaya. Kalau perempuan pakai kebaya bisa lari nggak? Hah? Jalannya pelan. Jadi inna kunna lanuqaribu, itu pelan maknanya kalau begitu biar enak. Sungguh mempelankan bainal khuta, antara langkah. Langkahnya pendek, enggak cepat. Saking pengen banyak ganjaran, jalannya dipelan-pelanin, letoy kayak orang. Saking pengen banyak langkahan, enggak buru-buru, enggak kayak kita rumahnya dekat masih pakai motor. Kan ada yang kayak begitu ya, segasan doang, weng nyampe, ya satu ganjaran doang. Dia enggak, jalan aja. Jalan itu sehat,
sehingga gerak, sendi juga gerak. Orang tua dulu nggak kenal tuh penyakit kelenjar getah bening, stroke, cuci darah, orang nemu zaman kakek nenek kita. Apalagi penyakit kopi apa gula itu ya? Oh gula, itu orang nemu. Kenapa jalan? Kalau kita langkahnya payah. Lah orang Bayoran tuh kebonana Kampung Rawa ngaji di Kewitang minggu, jalan kaki dari sini ke Kewitang. Tuh orang tua-tuanya nggak tahu ini ngalamin apa kagak, tapi orang tua ngalamin, saya tahu itu walaupun saya nggak lahir di sini. Tandanya orang Ciledug ngomong sama saya dulu. Saya ngajar dulu tahun 2002. Kata bapak itu, saya dari sini nih Pondok Kacang ke Kewitang jalan kaki. Pondok Kacang. Apatah lagi dari sini. Kalau dari minggu Kewitang mau pengajian, namanya mau taswiran. Orang dulu mau taswiran. Mungkin nggak ngerti taswiran, orang belakangan, orang dulu ngerti. Mau ngaji, paparan ajaran Islam di Kewitang, begitu ngaji. Banyak langkah ngaji, kaki diangkat, ganjaran ditulis, dosa dihapus. Makin banyak langkah, makin banyak ganjaran. Di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Kami tulis apa yang mereka lakukan dan bekas-bekas mereka. Apaan bekas? Derap langkah kaki menuju masjid dicatat oleh Allah, dan itu bakal menghasilkan ganjaran besar yang menerangi di alam kuburnya. Langkah kaki itu mau ke puncak, Sabtu Minggu nyampe masjid kelewat mulu. Ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini enggak benar, repot. Dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis bandingan ganjaran sholat sendiri ama sholat berjamaah 25 derajat. Riwayat beliau dapatnya. Nanti kita sering 27, riwayat yang lain namanya. Riwayat yang lain. Ini kalau orang Kebonanas namanya apa ini ya? Namanya tatakan. Tatakan ini punya kita. Punya kita. Ada yang berani beli 2 orang. Yang satu berani 1.000 rupiah. 1.000 bayarnya. 1.000 gua beli. Lalu datang lagi orang, gua berani 25.000. 25.000. Gua berani. Kita nggak mau jualnya sama yang 1.000 aja. Yang kayak begitu kira-kira menurut sampean orang pinter apa bodoh? Kira-kira? Hah? Pinter apa bodoh? Hah? Bodohnya di mana? Yang 1.000. Hah? Hah? Banyak kok. Enggak mau yang banyak kan?
Kira-kira sebutan orang yang dagang begini ini orang apa menurut sampean? Ada yang beri 27.000, 25.000, dia 1.000 aja. Ini aja dia. Padahal ada yang 25.000. Orang apa yang modal kayak begitu kalau begitu? Hah? Aneh. Orang aneh. Apa tuh orang aneh? Orang miring. Hah? Aneh tuh miring maksudnya. Hah? Kita sholat dohor sendiri, ganjaran nyatu 4 rakaat juga. Kalau berjamaah 25 derajat. Kita milih sendiri. Orang aneh, kata bang ini. Tadi kata bapak kita PA. Jadi siapa yang bilang orang bodoh itu ya? Kan sama barangnya 4 rakaat. Kalau sendiri atuh. Berjamaah sama. Cuman dapat 25. Dia milih 1. Namanya orang aneh. Ada yang kayak begitu bang? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Berarti ganjarannya udah banyak orang. Lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Hebat berarti. Ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini Ibnu Mas'ud bilang, walaupun kita mabini itu berjamaah 7, besar ganjaran, besar. Inilah fadilah sholat 5 waktu menurut Ibnu Mas'ud. Enggak mungkin ngomongin ganjaran kalau tidak dengar dari Nabi. Sebab ganjaran mau kagak bisa dikarang-karang, kudu datangnya lewat wahyu. Dan Ibnu Mas'ud bukan Nabi, maka tentu dapatnya dari Nabi kalau ngomongin ganjaran. Sebab hadis mauquf bila isinya logika enggak masuk, maka maknanya sabdanya Nabi, hukmuhu hukmul marfu'. Karena ngomongin ganjaran enggak bisa diijtihadkan, kudu berdasarkan bimbingan wahyu. Beruntung mereka yang memahami pesan-pesan mulia Ibnu Mas'ud. Moga-moga kita diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan pesan-pesan mulia Ibnu Mas'ud ini dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Segini aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ada yang di